Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Artis Pertama dengan NIM 2020198 akan mempresentasikan mengenai kompetensi absolut dan relatif hukum acara perdata. Apa itu kompetensi dalam hukum acara perdata? Eh, Kompetensi adalah kewenangan atau hak suatu pengadilan untuk menangani perkara tertentu. Dalam hukum acara perdata ini, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif. Yang pertama yaitu kompetensi absolut. Kompetensi absolut menentukan jenis perkara yang dapat diterima oleh pengadilan tertentu. Misalnya di Indonesia, pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut untuk menangani sebagian besar perkara perdata, sedangkan pengadilan agama menangani perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan agama Islam. Pentingnya menjamin bahwa perkara ditangani oleh pengadilan yang memiliki keahlian yang sesuai dengan jenis perkara, kemudian mencegah tumpang tindih kewenangan antar pengadilan. Contoh kompetensi absolut, pengadilan negeri perkara perdata umum. Pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata umum seperti sengketa perdata terkait kontrak, ganti rugi, eh, dan lain-lain yang tidak secara khusus diatur untuk diperiksa oleh pengadilan lain. Contoh di pengadilan agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata yang menyangkut hukum Islam, seperti perkara perkawinan, waris, wasiat, kemudian hibah, wakaf, zakat, dan sedekah. Di pengadilan tata usaha negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang didasarkan pada wilayah hukum. Penentuan kompetensi relatif biasanya didasarkan pada beberapa faktor, seperti tempat tinggal tergugat, tempat peristiwa hukum terjadi, atau tempat di mana objek sengketa berada. Pentingnya kompetensi relatif yaitu memastikan proses persidangan yang efisien dan adil dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Contoh kompetensi relatif, tempat tinggal tergugat. Umumnya perkara perdata diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat wilayah tergugat. Misalnya, jika tergugat tinggal di Jakarta, maka perkara diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian tempat terjadinya perbuatan hukum. Perkara juga dapat diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana perbuatan hukum yang menjadi dasar gugatan terjadi. Misalnya di perjanjian dilakukan di Surabaya, perkara bisa diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang ketiga yaitu tempat keberadaan objek sengketa. Untuk perkara yang berkaitan dengan benda tetap seperti tanah dan juga bangunan, perkara biasanya diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi benda tetap tersebut. Misalnya sengketa tanah di Bali, maka diajukan di Pengadilan Negeri Bali. Perbedaan kompetensi absolut dan juga relatif. Perbedaan kompetensi absolut dan relatif yaitu menentukan jenis pengadilan yang berwenang mengadili suatu jenis perkara tertentu. Misalnya pengadilan negeri untuk perkara perdata umum, pengadilan agama untuk perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam. Sedangkan kompetensi relatif menentukan pengadilan mana yang secara geografis berwenang mengadili suatu perkara. Misalnya pengadilan negeri Jakarta untuk tergugat yang berdomisili di Jakarta. Pentingnya memahami kompetensi absolut dan juga relatif. Manfaat bagi sistem peradilan. Menjamin perkara ditangani oleh pengadilan yang tepat, kemudian meningkatkan efisiensi proses pengadilan, dan juga mengurangi potensi konflik atau ketidakadilan. Manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu menjamin aksesibilitas pengadilan dan juga mengurangi beban perjalanan dan biaya hukum.
Jadi kesimpulannya yaitu memahami kompetensi absolut dan juga relatif dalam hukum acara perdata sangat penting untuk kelancaran dan juga keadilan sistem peradilan. Kompetensi absolut memastikan bahwa jenis-jenis perkara tertentu diadil oleh pengadilan yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan kompetensi relatif memastikan perkara diadili di lokasi yang paling relevan dan juga praktis. Pemahaman yang baik mengenai kedua jenis kompetensi ini mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih efisien dan juga adil, baik bagi sistem peradilan maupun bagi pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.